persilahkan kepada Mukarram Bapak Haji Jalal. Itu dalam tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Kepala KUA kita, Bapak Haji Arif. Nah, ini kepala KUA yang baru hari ini mulai kerja hari ini. Ya, mudah-mudahan ya ke depannya akan lebih baik lagi. Sebelum ini sudah ada yang memberikan bimbingan belum? Sebelum ini belum ya. Oke. Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala nikah wa musyrikan wa la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyyakum fuqara al-mu'minin wallahu fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah SAW khairun nisa'i imra'atun idza nazarat ilaiha sarratka ila akhir hadis. Wa qala aidan anna Rasulullah SAW idza da'a ar-rajul zawjatahu fatatihi wa in kanat lakum. Pertama-tama yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang, kebetulan Kepala KUA kita baru hari ini pergantian pergantian kepala. Hari ini beliau dipimpin oleh kepala yang baru dan kepala yang lama pindah ke KUA yang lain. Saya ulangi, yang menghormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang beserta staf dan jajarannya, juga yang hormati juga rekan-rekan para penyuluh agama Islam Kecamatan Babakan Madang, juga P3K-nya, juga yang kami hormati, kami cintai dan banggakan seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah semua kita ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadirannya di sini ini pada diundang apa enggak ini ya? Beneran diundang. Takutnya nyelonong aja sendiri. Alhamdulillah ya diundang. Masuk ke masalah tentang pernikahan. Nikah itu adalah ibadah. Semua rangkaian yang berkaitan dengan pernikahan, persiapan tek-tek bengeknya adalah ibadah. Semuanya niatkan ibadah. Ketika punya niat ibadah, insya Allah apa yang kita lakukan meskipun kecil dari langkah kita semuanya akan diperhitungkan menjadi ibadah. Begitu pula yang namanya ibadah itu harus mengikuti tata cara atau syariat yang diatur oleh agama, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala kita. Di mana nikah adalah ibadah, ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Ketika syarat dan rukunnya itu diabaikan, maka sholat itu tidak sah. Termasuk juga nikah. Tadi dikatakan ada syarat, ada rukun. Ketika diabaikan syarat dan rukunnya, maka pernikahannya tidak sah. Ketika pernikahan tidak sah, sarwa jeung teu nikah.
sarua jeung teu nikah tapi hubungan suami istri berjalan. Naon namanya? Apa namanya? Nah, naudzubillah jangan sampai. Artinya seperti tadi katakan bahwa bimbingan persiapan pernikahan dan rumah tangga itu enggak hanya cukup sehari. Tadi dikatakan di luar negeri di Malaysia itu di bimbingan pranikah itu dilaksanakan sampai 6 bulan. Ini mas baru 2 jam aja udah telah kelukesan. Padahal untuk menempuh suatu kebaikan, untuk menempuh suatu tujuan yang kita idam-idamkan perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu ya baik pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, ya, untuk mencapai suatu tujuan yang kita idam-idamkan. Itu pernikahan dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana bisa dicapai hal itu ketika kita mengabaikan perjalanannya, proses tuh ya, termasuk apa namanya ya, ini udah menyalahi aturan juga ini ya. Dengan seperti ini pun laki-laki dengan pasangannya padahal belum dinikahi, padahal memisah-misah aja ya. Mau dipisahin nggak? Ya pisahin, laki perempuan depan atau ya perempuan semuanya depan, laki-laki semua belakang, nyampur laki-laki semuanya. Jadi nggak elok ini menerangkan syariat tapi pada posisi yang menyalahi syariat, agak klop. Ya. Nikah itu berarti kita menjalankan syariat. Di undangannya bagus banget. Insyaallah kami akan menjalankan syariat agama antara pernikahan. Menurut banget undangannya, tapi para pelaknya menyalahi. Termasuk nanti ketika dalam pernikahan pun, ya, selagi belum dikatakan sah oleh siapa yang mengatakan sah biasanya? Saksi. Sebelum dikatakan sah oleh para saksi, ya, ini yang pengantin perempuan jangan maju dulu, jangan mau direndengin dulu. Ya, mulai dari sekarang. Adapun di luar penglihatan saya masa bodoh. Ya, ini di mata saya, ya. Di mata saya yang menerangkan syariat tapi pada peraknya kondisinya menyalahi syariat. Ada sampai kayak gitu, bilang tingpak gitu sedang. Ya. Orang Sunda cek orang Sunda bilang tingpak, itu sinkron, ya. Enggak sinkron, enggak sedep. Ya, gitu. Ya, kembali masalah pernikahan. Nikah tadi katakan ibadah. Orang akan lebih sempurna ibadahnya ketika dia sudah menikah. Beda nilainya juga. Nilai ibadah seorang yang sudah menikah dan belum menikah, bujangan jeung lain jeung jelema anu geus nikah beda, kualitas ibadah, kualitas nilai ibadah beda. Kalau orangnya sudah menikah mah apa namanya, pulang kerja langsung buru sholat juga ada buru-buru karena untuk mementingkan kepentingan yang lain lagi, untuk kepentingan keluarga beda nilai. Kualitas sholatnya dari detik per detik pun beda dengan bujangan. Makanya kalau dilatih bujangan, ya, bujangan mah jangan lama, jangan terlalu lama juga, jangan terlalu lama. Ya, sekiranya udah waktunya memadai untuk membesar keluarga, ya, faliyatazawwaj, hendaknya berkeluarga. Kembali ke pengertian nikah. Pengertian nikah ya, kami ambil dari ya, kita itu akhir dan fikih ya. Fikih menjelaskan tentang apa sih itu nikah. Nikah yang memiliki arti bahasa dan pengertian secara bahasa dan istilah, lugah dan istilah. Ya, istilah lugahnya, lugah itu ya, arti secara umumnya. Kalau istilah itu arti secara hukum syar'inya. Bagaimana hukum syar'inya nikah itu ada? Nikah itu
Nikah adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkan. Nikah itu adalah syarat suatu akad yang masyhur al-mustamil ala syurutul arkan, yang meliputi di dalamnya syarat dan hukum seperti tadi dikatakan. Ya, nikah juga ada syarat, ada rukun. Apa itu syaratnya? Nikah itu syaratnya apa? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Kalau beda agama tidak bisa dinikahkan. Sampai dipaksakan pun nikahnya tidak sah, tidak ada. Ya, menikah dalam Islam, menikahkan dalam Islam dengan keadaan beda agama bisa. Kemudian Islamnya pun harus betul-betul Islamnya pun betul-betul dalam keadaan Islam, bukan dalam keadaan murtad. Orang kan terkadang melihat keislaman seorang itu bisa dari pakaian, hanya dari pakaian saja, misalkan dari peci. Padahal pertekadan hatinya itu dalam keadaan tidak dalam keadaan Islam. Makanya kita nih orang Islam bisa Islam dan bukan Islamnya tergantung ucapan kita. Ya, ucapan itu bisa menentukan kita Islam atau bukan. Makanya ucapan itu nggak boleh sembarang. Orang itu bisa selamat dan bisa tidak selamat, bisa terjerumus membahayakan, tergantung daripada ucapan. Selamatnya seseorang itu tergantung ucap. Salamatul insan bi hifdzillah, selamatnya orang itu tergantung dari cara dia memelihara lisan. Coba mulut kita ngomong barangan di mana-mana, ya, bahaya. Begitu juga dalam agama kita Islam dan bukan itu tergantung ucapan kita dan pertekatan kita juga. Misalkan gini, kita kan sudah menyatakan pertama Islam, kedua iman kepada Allah, iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada para nabi, ya. Kita sudah menyatakan itu kepada kitab-kitab Allah, di antaranya Al-Qur'an. Nah, kita sudah menyatakan iman kepada Al-Qur'an, tapi dalam sisi lain dia mengatakan, misalkan ada seorang ustaz yang sedang membaca Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'annya, dibacakan terjemahnya, ditafsirkan, dijelaskan. Kemudian dia dengan seenaknya mulutnya mengucapkan, saya nggak percaya dengan ayat Al-Qur'an yang tadi dibacakan oleh Ustaz tadi, karena tidak sepemikiran dengan saya. Nah, satu sisi dia menyatakan iman pada Al-Qur'an, iman kepada Allah, tapi dia mengatakan seperti itu, maka orang itu berarti sudah keluar dari agama Islam. Atau misalkan ada orang sholat, sholat amat, nah misalkan sholat amat, sholat apa namanya, misalkan kalau bahasa ininya, bahasa Sunda apanya, paham ya? Sholat amat, ya, kalau bahasa Indonesianya ngapain sholat kan gitu. Nah itu bahasa yang akan merusak pertekadan atau akidah kita, keimanan kita, yang menjadikan diri kita keluar dari agama Islam. Ketika orang itu sudah seperti itu, ya, berarti dia sudah dalam keadaan tidak beragama Islam. Kemudian dinikahkan, tidak sempat membaca syahadat, maka pernikahannya tidak. Kita dalam keadaan keluar dari agama Islam, disebut dengan murtad. Atau misalkan dia nggak percaya dengan apa yang diungkapkan oleh baginda Rasul, hadisnya yang beberapa hadis yang akan diungkapkan Rasul, saya nggak percaya dengan hadis ini. Nah, orang itu berarti keluar dari agama Islam. Itu tadi syarat dari Islam, harus betul-betul. Makanya ketika nanti misalkan Pak Naim penghulu, ketika pernikahan itu dia mengajak, ya, untuk baca syahadat, kita ikut itu. Semuanya yang ada di situ, yang saksinya, walinya, yang nontonnya, semuanya harusnya ikut. Ya, semuanya harus ikut membaca istighfar dan baca syahadat.
Ketika dia saksi pun, ya saksi kan sebetulnya nggak mesti dua. Orang yang ada di situ bisa dijadikan saksi dan ikut dan apa namanya? Yang paling utama yang dua itu wajib ikut bersyahadat. Sehingga betul-betul dalam pernikahan itu semuanya dalam keadaan beragama Islam, bukan hanya pengantin doang, ya. Mulai dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, kemudian walinya, dua orang saksinya, itu semuanya ikut bersyahadat, ya. Atau misalkan pengulinya nggak bersyahadat, ya masing-masing nggak mengajak syahadat. Tapi rata-rata, ya di kita ini banyak penghulu sudah terbiasa membimbing istighfar dan syahadat. Tuh, paham ya? Tuh. Kemudian Islam itu menjalankan kewajibannya, sholat, puasa, zakat. Kalau orang yang meninggalkan kewajibannya, Islam tapi meninggalkan kewajibannya, disebutnya fasik. Nah, mulai saat ini yang masih bolong-bolong sholatnya, sholat lima waktunya ditutupin sekarang, dilengkapi, baik laki-laki maupun perempuan. Yang belum bisa bacaannya belajar lagi, ya. Yang ngajinya belum lancar, lancarin lagi, ya. Dicari lagi guru-guru yang dulu pernah ngajarin kita, karena pernikahan ini kan punyanya ke depannya menjadi keluarga yang sakinah, soleh-solehah, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita nanti ketika kita nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, ya masih ada waktu untuk bisa melengkapi, menyempurnakan diri, melengkapi kekurangan-kekurangan kita untuk nanti mengajarkan anak-anak kita. Meskipun dia diajarkan oleh gurunya, tapi kan sebelumnya diajari oleh orang tuanya dulu. Pendidikan yang pertama adalah orang tua. Ya. Anak-anak nggak bisa ngaji, bapaknya aja nggak bisa ngaji, bagaimana? Ya. Bagaimana anak bisa ngaji, bapaknya aja nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran, anaknya nggak sholat. Ya bagaimana anak bisa sholat, bapaknya juga nggak sholat, nggak mencontohkan. Ya contohkan dari sekarang dah untuk diri kita dulu. Nah yang laki-laki sholat lima waktunya, lengkapi lima waktunya. Kalau masih malu-malu ke masjid musola, ya di rumah dulu lengkapi. Udah lengkap di rumah, sempurnakan lagi sholatnya di masjid atau musola. Jangan malu-malu. Mulai dari sekarang. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah balik. Nah, kalau balik kalau orang Sunda itu, naik balik orang Sunda. Balik itu naik balik teh. Hah? Beger. Nah, balik beger itu benar mah. Terus ide naon balik teh. Nah, balik itu kita harus paham. Jangan sampai ini mau jadi calon-calon nganten dan menjadi calon emak dan bapak-bapak nggak paham apa itu balik. Sedangkan kita wajib mendidik anak. Pertama mendidik diri sendiri, kemudian wajib mendidik anak. Kapan batasan balik? Balik itu, ya batasan balik itu secara umumnya adalah pertama khamsa asyara sanatan, sempurna 15 tahun, yaitu batasan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pada praknya beda-beda. Ya paling cepat itu perempuan, ya balik paling cepat yang balik itu perempuan. Ada yang di usia 8 tahun sudah mengalami menstruasi. Maka ketika dia sudah mengalami menstruasi, maka disitulah adalah batasan dia orang yang sudah balik. Apa konsekuensi balik itu? Konsekuensi balik itu apa?
Baligh itu adalah orang yang sudah dinyatakan mukallaf. Apa mukallaf? Non mukallaf teh. Nah, ini perlunya perlunya ngaji. Jadi tahu kapan batas itu. Kurang-kurangnya nanti ya, nanti di majelis taklim ibu-ibu karena gabung ya. Yang perempuan-perempuan nih di rumahnya lingkungan banyak-banyak majelis taklim karena gabung buat nambahin ilmu. Karena ini waktunya cuma enggak sehari-hari akan ini pembekalan. Masih banyak yang harus disampaikan seperti dalam pembekalan perkawinan dan rumah tangga. Untuk kurang-kurangnya nyari sendiri di rumah majelis taklim karena gabung. Jangan gengsi gabung sama ini, yang penting kita dapat ilmu. Yang laki-laki juga jangan gengsi gabung sama aki-aki. Yang penting kita kumpul di situ dapat ilmu. Baik untuk diri kita, ya syukur-syukur bisa dipakai hari itu dan bila tidak, kedepannya mungkin bisa untuk anak-anak kita. Ya balik bagi perempuan tadi ciri-cirinya adalah dia mengalami menstruasi. Ketika dia sudah menstruasi dan berarti dia sudah dinyatakan orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik adalah orang yang disebut dengan orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu adalah orang yang sudah terbebani oleh hukum Allah. Ya. Orang yang mukallaf itu adalah orang yang sudah terbebani hukum-hukum Allah. Sebelum dia balik, dia meninggalkan sholat, dosa enggak? Sebelum balik dia meninggalkan sholat, dosa enggak? Hah? Sebelum balik dia meninggalkan sholat, dosa enggak? Hah? Yang jelas itu? Enggak, karena dia belum balik, ya dosa. Kemudian sebelum balik dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, minum minuman keras, dosa enggak? Enggak. Karena apa? Hah? Sebelum balik dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, minum minuman keras, judi dan sebagainya, dosa enggak? Enggak, karena belum balik. Tapi yang dosa adalah orang tua atau orang dewasa yang melihat atau menyaksikannya. Ketika kita siapapun melihatnya atau menyaksikannya, anak kecil yang belum balik melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, maka kita wajib mencegah, dikhawatirkan dan menjadi kebiasaan. Ketika sudah balik, maka yang wajibnya harus dilaksanakan, yang haram, yang dilarangnya harus ditinggalkan. Ketika yang wajibnya dilaksanakan, dia mendapat pahala. Ketika yang wajibnya ditinggalkan, dia mendapat dosa. Ya. Kemudian yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, ketika dia melakukannya, maka dia mendapat dosa. Ketika meninggalkannya, mendapat pahala. Tuh, ya. Yang wajib, sunnah, haram, makruh. Nah, orang yang sudah balik itu harus paham itu, ya, harus sudah paham. Jam berapa nih? Ya. Oh, ya, lagi. Kemudian bagi yang sudah balik, ya, kewajibannya adalah dalam waktu menutup aurat. Bagi perempuan wajib menutup aurat, ya. Batasan aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak. Bagi laki-laki batasan baliknya adalah ketika dia sudah mengalami keluar sperma atau mimpi, maka itu adalah batasan balik. Nah, ketika kita menjadi orang tua melihat anak seperti itu, tadi sudah menstruasi, kemudian sudah mengalami laki-laki
Kalau sperma, maka wajib hukumnya orang tua menegaskan kepada anak untuk melaksanakan kewajiban seperti sholat, itu wajib. Ketegasannya harus, ya bukan menganjurkan, bukan anjuran lagi, tapi tegas. Itu batasannya itu. Ya. Kemudian terkait dengan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2016 dan Oktober perubahan undang-undang nomor 1 1974. Itu undang-undang perkawinan itu mengatur, ya. Sebelumnya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Itu masih membolehkan pernikahan usia 15 tahun, 16 tahun masih boleh. Tapi untuk saat ini undang-undang menikah, ya, undang-undang perkawinan mengatur lagi, yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang tadi berarti antaranya tentang batasan bolehnya menikah di usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Itu undang-undang negaranya, ya. Nah, kembali lagi. Tadi ada syarat, ada syarat diantaranya tadi Islam, balik, ya, kemudian akal dan sebagainya, mereka. Terus rukun nikah ada berapa rukun nikah? Ada 5. Hafalin nih, ya. Rukun nikah harus hafal, karena pada peraknya itu kita harus tahu. Oh, berarti ada yang kurang. Apa yang kurang? Jangan sampai rukunnya kurang tapi dilaksanakan juga, jangan sampai kayak gitu, ya. Rukun nikah ada 5. 1 harus ada mempelai laki-laki, yang kedua harus ada mempelai perempuan, yang ketiga harus ada wali, yang keempat harus ada 2 orang saksi, yang kelima ijab. Lagi 1 harus ada mempelai laki, yang kedua harus ada mempelai perempuan, yang ketiga harus ada wali, yang keempat 2 saksi, yang kelima ijab. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari yang keempat ini isinya orang semuanya, laki-laki, perempuan, kemudian wali, sama syarat seperti tadi, dalam keadaan beragama Islam, tidak dalam keadaan bid'ah, tidak dalam keadaan fasik, kemudian balik, ya. Bagaimana? Pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Kalau yang tadi beda agama, ya, sudah jelas. Pertama sama-sama beragama Islam, misalnya. Pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Enggak ujurnya, enggak ujur, ya. Bisa nggak dalam Islam? Ya, buat apa Allah menciptakan manusia ini berjodoh-jodoh, berpasang-pasang, ada atas, ada bawah, ada min, ada plus, ya. Listrik aja nih, listrik kalau plus semuanya mual bener yang ada kebakaran, madorat yang ada. Min dengan min kagak bener, ya. Wa khalaqnakum azwaja, kami menciptakan kamu sekalian kata Allah azwaja, berpasang. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya. Sebagian tanda kuasa Allah menciptakan dari kamu sekalian azwaja, berpasang-pasang, ya. Pakai sendal kanan semuanya. Hah? Kebayang tuh? Kumaha kejadianna? Hah? Jatuh, ya. Selewok bisa. Sendal kanan semuanya. Itu kalau kanan semua pasang-pasangan bukan? Bukan. Atau pakai sendal kiri semuanya? Enggak benar.
Ya, itulah ya. Kaki belakang. Ini di belakang, baku ini di belakang, tarik ini lagi. Ya, ditarik ini. Baik, nah yang laki di belakang. Nah, kaki belakang baku ini sini aja nih, baku ini mana? Hutan ini di belakang baku ini. Jadi kereherin. Ya. Enggak sono, belakang sono, belakang. Nah, ini tarik kayak gitu. Ya. Seperti apa tadi ya? Ya. Pertama mempelai laki-laki, ya. Kemudian yang kedua mempelai laki. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ini zaman ya, zaman globalisasi, ya, informasi segala macam ada, apa yang kita mau bisa kita lakukan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai mewabah di negara kita, mewabah di kampung kita, perilaku laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan. Jaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Ya. Dan ini bukan anugerah, suatu musibah. Ini hal itu bukan anugerah. Yang disebut anugerah itu adalah tadi azwaja. Yang disebut anugerah itu azwaja. Laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Itu yang disebut anugerah. Kalau itu bukan anugerah, ya, satu hal yang harus dicari solusinya, harus diobati, menyalahi sunnatullah, ya, menyalahi sunnatullah kayak gitu. Harus diobati, bukan untuk ya, dijadikan solusinya. Jadi jaga diri kita, istri kita, kemudian anak keturunan kita, jangan sampai jatuh kepada pergaulan yang mengarah ke sana. Mungkin bisa paham kan? Ya. Bisa paham, kita bisa dipahami, ya, yang bisa dipahami hal-hal itu yang mengarah ke sana itu dijaga. Dan ini bukan hal yang baru. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ya, bukan hal yang baru. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi Lut. Bagaimana itu kisahnya itu? Manusia itu habis, ya. Bukan berarti Nabi Lut diam saja, tidak memberikan nasihat, karena mereka tidak mengabaikan Nabi Lut, maka Allah memberikan azab, dihempaskan pasir segala rata kampung itu. Habis manusia itu mendapatkan azab dari Allah karena perilaku yang salah. Yang mungkin di situ ada orang yang tidak melakukannya, tapi kena azab Allah. Orang yang tidak melakukan tapi masih kena azab Allah. Itu kenapa? Ya, mungkin orang itu termasuk bersalah juga. Orang yang tidak melakukan tapi masih kena azab Allah. Mungkin orang itu masih dosa juga. Kenapa? Mungkin diantaranya dia membiarkan atau sedikit mendukung, sedikit mendapatkan hasil, ya, dari komunitas ada orang-orang yang seperti itu. Alhamdulillah. Azab Allah kalau udah turun diratakan orang baik, orang yang melakukan dan yang tidak melakukan itu semuanya terkena. Ya, perlu dijaga. Silakan kisahnya baca. Ya, banyak di HP itu bisa. Kisah Nabi Lut, umat Nabi Lut bisa dibaca. Ya. Alhamdulillah dijaga. Nah, itu pertama tadi lagi. Pertama mempelai laki, yang kedua mempelai belum. Kemudian yang ketiga wali. Wali itu siapa wali? Kalau wali Ben? Oh. Wali itu pertama adalah orang tua. Orang tua yang nggak ada, bapaknya nggak ada.
tadi ke kakek. Kemudian yang lebih tua lagi ke uak. Kakek dari ini ya, awas nih. Kakek dari Pak. Iya, ini dari betul dari bapak. Kakek dari bapak, jangan pakai dari ibu. Awal salah jalur. Pertama bapak, kedua bapaknya bapaknya bapak adalah kakek. Kemudian dua, kemudian paman, kemudian kalau ada ya adik kakak kandung yang dewasa, kakak kan yang laki-laki, atau ada kandung yang sudah dewasa. Kemudian sudah tidak semuanya saudara laki-laki dari anak uak, ya saudara laki dari anak kemudian lagi anaknya paman, saudara mis itu bisa dijadikan wal. Bagaimana kalau yang tadi putus nasabnya, ya bapaknya nggak ada, nggak jelas bapaknya, misalkan bapaknya anak mulung di mana misalkan. Nah itu maka ketika tidak ada nasabnya saudara-saudara di situ, baik dari bapaknya sampai sama uangnya nggak ada, maka itu bisa dibicarakan ke pihak KUA seperti tadi disampaikan tadi, ya seperti tadi disampaikan, ya ngobrol aja dengan kepala KUA bahwa keadaannya gini, bagaimana caranya supaya sah nih saya nikah. Oh iya, udah berarti wali hakim disebutkan. Oh ya. Kemudian di dalam berumah tangga, ya nanti dalam berumah tangga, oh ya, di dalam berumah tangga itu, ulangi, dalam pernikahan nanti, ya seperti tadi saya sampaikan, ya, saya ulangi lagi nih. Jadi nanti ketika ujian kabulnya itu cukup dengan calon suaminya aja di depan. Ya, ketika penghulunya menyuruh ke depan jangan dulu sebelum dinyatakan sah. Jangan dirending dulu, tong daek direndingkan di tempat umum, ya ditonton orang tapi dalam keadaan belum sah. Tuh. Kemudian dalam berumah tangga prinsipnya diantaranya ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu wajib menjadi pemimpin. Jangan terbalik, ya. Jangan terbalik nanti di dalam rumah tangga ini yang jadi pemimpin siapa nanti ya? Ya, di mana-mana itu pemimpin laki-laki. Jangan salah. Tong. Jangan keliru. Rumah dari perempuan, usaha dari perempuan, segala macam dari perempuan. Jadi yang jadi pemimpin saya nanti. Ya, tulak pinggang perempuannya tulak pinggang, sombong karena semuanya dari perempuan. Tidak bisa, tetap yang namanya laki-laki itu biar keadaan bagaimanapun posisinya itu menjadi wajib menjadi pemimpin. Ketika tidak ada ketika dia kerja nggak pulang-pulang, ya, maka wajib hukumnya si istri taat dan patuh kepada suami. Di antaranya menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatannya. As-solihatu qanitatul hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Wanita yang solehah itu wanita yang taat pada Allah dan Rasulnya, itu diantaranya taat pada suami. Qanitatul hafizatun yang memelihara, ya, yang memelihara dirinya, ya, teramanati ketika ditinggal oleh suaminya. Satu, teramanati dirinya, menjaga kehormatan. Nggak boleh keluar tanpa seizin suami. Haram hukumnya wanita istri tadi keluar rumah tanpa izin suami. Meskipun misalkan ada kabar berita dari rumahnya, dari orang tuanya, bapak ibu sakit, sama.
Kemudian dia mengatakan, aduh mohon maaf, saya nggak bisa keluar, saya nggak dapat izin dari suami, nggak boleh keluar rumah, nggak masalah. Meskipun itu orang tuanya si wanita nggak masalah. Kemudian yang kedua dikabari lagi, mak bapak semakin parah sakitnya. Mana saya nggak dapat izin dari orang tua untuk keluar rumah. Saya hanya bisa mendoakan dari kejauhan aja. Kemudian dinyatakan, jadi nggak bisa nengokin karena memang tadi saking hormatnya kepada suami. Kemudian yang ketiga dikabarin lagi orang tuanya sudah meninggal, tetap suaminya belum nggak dapat kabar karena HP-nya dan sebagainya terputus hubungan komunikasi, nggak dapat kabar sehingga nggak dapat izin keluar rumah. Dosa nggak kayak gitu? Hah? Aturan syariatnya bagaimana? Ya, ketika wanita sudah dinikah oleh laki-laki, maka yang pertama yang wajib dihormati adalah suami. Ya, wajib dihormati yang pertama adalah suami. Kemudian orang tua. Termasuk tadi dia tidak datang ke rumah orang tuanya sampai meninggalnya karena dia saking hormat, saking wajib hormat kepada. Malah dia kalau keluar rumah datang juga ke rumahnya malah menjadi dosa. Apa faedahnya tadi hormat kepada suami sampai meninggalnya pun nggak datang ke orang tua. Maka hikmahnya adalah berarti lulus si perempuan tadi menjadi anak perempuan yang istri yang solehah, yang menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya ketika ditinggalkan oleh suami tadi. Lulus, tidak keluar rumah, termasuk tadi menengok orang tuanya sebelum meninggal. Maka orang tua si perempuan tadi karena tadi punya anak yang solehah, perempuan tadi taat pada suami, maka dia mendapatkan ampunan Allah. Itu maksudnya, ya. Tidak salah. Mungkin kalau pemikiran kita, ya, pemikiran kita yang tidak dasar dengan agama, itu perempuan apaan sih itu? Anak apa sih? Orang tua sakit sampai meninggalnya enggak diteng. Ya, pikiran kita kan gitu. Tapi syariat tidak begitu mengaturnya. Karena yang utama tadi, yang dihormati, yang harus dihormati adalah, paham ya? Ini jangan nyelonong sendiri. Maain we. Ya, keluar we, maain. Itu dosa yang tidak terasa. Ketika kita banyak ngumpulin dosa yang kecil-kecil, semakin numpuk semakin banyak. Ya. Itu istighfarnya juga susah itu. Tidak sekali dapat diampun. Ketika banyak dosa, bilang. Kemudian wa antum aja meming wasalin ibadikum wa imaikum iya kunu fuqara ilmu. Nah, ini motivasi buat yang menikah, ya. Yang mau menikah atau yang masih ragu-ragu mau nikah, jangan takut. Aduh, saya mau nikah tapi kerjaan saya lagi belum kerja lagi nih, malah kontraknya habis. Jangan tak, insya Allah niatin tuh. Saya merasakan sendiri, pengalaman pribadi. Saya dulu penghasilan saya apa ya? Yang menikah anak batu di depan ibu Parabanau. Gitu, mikirnya gitu. Anak batu di Parabanau, gawean canpuku ya. Orang gawean penghasilan canpuku di Parabanau anak batu ya. Ada nggak pikiran itu? Suka ada nggak pemikiran kita? Ada. Tapi dengan ayat ini insya Allah jangan, harus yakin. Ya, dengan ayat ini harus yakin. Ketika kita nikahnya itu niat ibadah, lillahi ta'ala, niat ibadah karena Allah. Di pengker ya, laki-laki di pengker kita. Atau bangku kayak gitu di kita itu bawa bangku kita. Nah, kita tadi ketuangkan.
Teteh cari video. Dan itu. Man nakahalillah wa nakahalillah faqad istahaqqa wilayatullah. Siapa orang yang menikahkan, menikahkan itu tadi wali, kemudian tadi orang saksi. Wan nakahalillah orang yang menikah, ya, pengantin. Wan nakahalillah orang yang menikahkannya. Kesemuanya niat menikahkan dan nikahnya itu karena Allah. Faqad istahaqqa wilayatullah, maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah. Insyaallah. Nah, dalam Al-Quran tadi iyakunu fuqara yughnihimullah, insyaallah. Ya, ini janji Allah ketika orang tadi niat nikahnya itu niat karena Allah, yughnihim Allah akan memberikan kecukupan. Pengalaman pribadi, rezeki itu ibarat keran yang masih ngegantung aja keran, belum ngoj. Ketika punya itu keran. Rezeki itu seperti itu. Ketika nikah, ngocor satu, ngocor tuh kerannya. Kemudian punya anak satu, ngocor lagi. Anak dua, ngocor. Sampai kerasa. Kerasa punya lira, ya kerasa. Ada pengalaman perih. Insya Allah. Baru gitu, ya sama pemikiran seperti yang dipikirin sekarang. Orang rek nikah rek para mana anak motornya penimpanan apa anak orang segawaian masih begini belum jel. Insya Allah itu niatkan Allah, niat saya nikah ibadah karena Allah. Karena ya ibadah yang paling nikmat adalah kita udah mau mendapatkan kenikmatan, kemudian kita mendapatkan pahala. Ini ibadah yang paling nikmat. Itu anugerah Allah. Kemudian ketika menjadi seorang istri nanti, ya, pegang prinsip ini, khairin nisa'i imra'atun zanatun tayyibah. Jadi seorang istri adalah sebaik-baiknya wanita sebagai istri adalah zanatun tayyibah. Apabila si suami itu melihat mana istrinya itu sarokah membahagiakan, bisa enggak mungkin model membahagiakan suami? Baik itu gaya tubuh, senyuman dan sebagainya. Itu harus bisa itu. Jangan cuma bisa bagian suami itu dalam keadaan lagi berada, ya, dalam keadaan tidak adanya kita harus bisa. Yang itu nggak usah dipikir kalau lagi ada, kalau nggak adanya, bagaimana? Harus bisa itu. Iza nazarta ilaiha saratka. Apabila suami itu memandang melihat si istrinya itu membahagiakan, meskipun dia pulang kerja ada masalah, habis mendapatkan masalah di tempat kerja atau tempat lain, pulang ke rumah itu terasa ringan ketika melihat istri kemudian diajak musyawarah, diajak mencari solusi, tidak menyalahkan. Tidak menyalah-nyalakan suami, ya, harus bisa itu. Siap nih, calon-calon mama ini siap ya, harus bisa itu mengolah keadaan, ya, mengolah keadaan dari keadaan rumit menjadi terurai, ya. Dari ruwet menjadi apa namanya, dari ruwet menjadi ceria. Insya Allah ketika si istri bisa seperti itu, serumit apapun masalahnya, insya Allah bisa mendapatkan solusi. Berbisanya bager, ya, istri ini, karena kedua-duanya saling membutuhkan. Suami, ya, laki-laki mesti gagah perkasa, tetap nggak akan seimbang kalau nggak ada pendamping, goyang, nggak bisa mentang-mentang bangga itu malah, nggak bisa. Tetap akan goyang. Kedua-duanya saling membutuhkan. Perempuan lemah, banyak hal yang dibutuhkan oleh laki-laki gagah, tapi kelemahannya banyak, membutuhkan pertolongan perempuan. Nggak bisa, kedua-duanya saling membutuhkan dan saling menguatkan. Jangan pakai-pakai.
Ya, jangan Pak Aing cuma Aing nanti terima akibatnya kalau Pak Aing. Ya. Khairin nisa imra'atin zanazar ta'ila. Kemudian iza amarta atau apabila si suami memerintahkan pada si perempuan istri itu dia selalu taat, nurut. Siap nurut nih? Siap nurut ya? Jangan siap sekarang doang. Enggak kebayang nanti kayak gimana ya. Kadang-kadang duit lagi enggak punya, kerjaan saja ya. Harus bisa itu. Harus bisa memposisikan diri gimana sih kita dalam keadaan enggak punya uang sama sekali. Ya, tapi kita wajib taat dan bisa membahagiakan suami. Ya kan enggak membahagiakan suami, melayan suami itu enggak mesti pakai materi. Ya, dengan rasa tubuh yang enak pun suami pun bisa bahagia. Ya. Tong jemedu dia dipasang ulang. Ya. Iza mata apabila si suami memerintahkan kepada si istri tadi taat apa yang disuruh. Ya. Selalu taat dalam batasan-batasan tertentu. Ulah kieu suami terjudi neng tambahan kurang ya. Nah si istri ya karena ada salah paham perlu taat pada suami ini tambahan gitu. Ngajual emas segala macam jeung nambahan kurang judi jangan sampai kayak gitu ya pada batasan-batasan tertentu ulah atau maksiat ulah ya sekiranya mengarah kepada kemaksiatan ulah iza amarta wa iza kita apabila si suami tadi nggak ada maka si istri tadi berusaha menjaga kehormatannya, hartanya, kemudian anak termasuk tadi ke rumah orang tuanya pun sampai meninggalnya kalau nggak dapat izin dari suami tadi nggak boleh justru malah berdosa ya. Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW, "Iza da'a rajulu zawjatahu li hajatihi faltatihi." Apabila si suami nanti ketika dalam rumah tangga manggil, ya, nggak ada waktu lagi, pengen, ya, melaksanakan hajatnya suami, maka harus datang meskipun ditunggu kalau bahasa dulu tunggu dalam keadaan repot lah ya harus ikut harus nurut ya gitu. Nah itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dan bisa dijalani dengan sebaik-baiknya. Ini udah dari pagi udah ya. Jadi ya kita baca sama-sama. Pegang, udah dibuka. Yang belum. Ya. Jadi ya. Kita baca dulu sama-sama, kemudian dihafalin ya. Udah dibaca sama-sama. Itu ada judul-judulnya, judul doanya. Pertama tadi doa bertubuh ya, yang sudah sah nikah ya. Itu atau memberikan nafkah batin ya, nafkah batin tubuh. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa bertubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan
wa janibi syaitan ma razaqtana. Ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dalam rangka tadi bukan nafkah batin ya pada istri, suami kepada istri harus pakai doa untuk menghindari dari campur tangan setan ya, untuk berlindung pada Allah dari gangguan setan karena setan itu nggak kelihatan dan bisa berjalan di mana saja termasuk di aliran darah kita ya. Asyaitonu majrul yajri majrad dam. Ya, setan itu bisa berjalan di aliran darah kita. Termasuk ketika suami menafkahkan istri ya, sperma ya. Dalam hubungan suami istri itu harus mohon perlindungan kepada Allah dari campur tangan setan. Ya. Jangan sampai ketika sudah kita tidak berlindung kepada Allah, setan ikut campur di situ. Nanti jangan salahkan ketika anak itu perilakunya mirip-mirip setan bilang. Yaitu perlunya perlindungan kepada Allah. Anak nggak bisa diatur, anak nggak bisa diajak benar. Ya, mungkin dulu waktu bikinnya nggak baca doa. Makanya jangan kurang-kurang mohon perlindungan kepada Allah. Setan kalau udah baca ini kabur, nggak mau baca, dihafalin ya. Dihafalinnya dari sekarang, jangan pas mau pelaksanaan dihafalin jadi lama. Ya lanjut. Nah setelah itu ada kesunahan wudu ya. Wudu habis mandi bersih disunahkan wudu. Kalau mau nambah lagi ya berarti wudu lagi setelah itu. Bersih wudu lagi ya, sunnah wudu. Artinya apa? Kesunahan wudu itu ketika dia mau makan, mau melakukan sesuatu ya, mau makan misalkan dalam keadaan tidak makruh. Jadi makan dan minum ketika dalam keadaan minum itu makruh kalau tidak dengan wudu. Sunnah wudu. Atau kalau nggak mau ke air misalkan ya mandinya sebelum mandi itu wudu. Kemudian ada kewajiban yang punya junub tadi, ada kewajiban yang namanya mandi junub. Mandi junub itu bisa karena habis hubungan suami istri atau setelah haid atau setelah melahirkan atau setelah keluar sperma bagi laki-laki. Ya, itu ada kewajiban mandi junub. Hukumnya wajib. Ya, wajib hukumnya mandi junub. Itu harus apa nih? Terutama perempuan nih. Perempuan hampir sebulan sekali haidnya. Ya kan? Sebulan sekali apa 2 minggu sekali? Sebulan sekali itu wajib. Ketika setelah bersih wajib namanya mandi junub. Nah, perempuan juga harus tahu juga batasan haid berapa, paling sedikit berapa banyaknya. Laki juga perlu tahu biar bisa maklum. Ya, laki-laki juga perlu tahu biar maklum keadaan perempuan. Berapa sedikitnya haid, berapa banyaknya haid. Paling banyaknya haid berapa hari? Seminggu. Nah, ini ngaji. Perlu ngaji biar tahu. Nah, makanya perlu ngaji di rumah di majelis taklim. Insyaallah kayak gitu dijelasin sama ustaz-ustazah. Ya, paling banyaknya waktu haid itu adalah 15 hari. Itu ada dalam fikihnya diterangkan ya. Paling lamanya haid adalah 15 hari. Ketika lewat 15 hari, maka itu harus dinyatakan bahwa itu bukan haid. Berarti penyakit harus dibawa ke
sakit, bukan di pasar. Ya, itu doang puasa. Enggak ada itu kayak gitu mah. Berarti wajib sholat tuh. Setelah 15 hari masih keluar terus, itu wajib sholat, harus disumpel, dicocok, harus wajib. Ya, ketika haidnya lebih dari 15 hari, berarti dia sudah wajib sholat meskipun itu dalam keadaan keluar darah. Gitu. Itu berarti bukan darah haid, berarti darah penyakit. Kudu dicocok, disumpel pakai nawe lah. Nah itu laki-laki harus tahu itu juga, ya harus tahu keadaan perempuan, jangan sampai seenaknya. Lu lah amat sih teh, lama. Itu harus tahu juga. Itu batasan haid. Kemudian paling sedikit haid 5 hari. Kayak ngamin. Enak banget jawabnya 5. Ya paling sedikitnya haid bagi wanita, bukan bagi laki-laki. Ya berapa? 4-5 hari. Terus ada lagi seminggu. Sekali lah atau seminggu. Lumayan seminggu mah. Paling sedikit. 4. Ada lagi? Setengah hari. Bisa jadi, ya bisa jadi setengah hari. Ada lagi? 2 hari. Ngalamin. Ngalamin ya, ayo. Ya. Coba yang paling sedikit merasakan berapa hari? 4 hari ya? Saya enggak ya. Paling sedikit nih dalam fikih ya. Paling sedikit-dikitnya haid itu adalah 1 tetes. Bukan saja setengah hari, 2 hari, atau seminggu. Itu makanya perlu ngaji teh eta. Jadi rahasia-rahasia dalam syariat, terus syariat agama maupun kondisi fisik kita itu bisa diketahui di situ. Ya. Paling sedikit-sedikitnya haid adalah 1 tetes. Ketika udah asar ya sholat lah, mandi junub. Ya itu tadi dibaca mandi junubnya, belum ya? Tuh, baca mandi junub. Makanya perlu ngaji. Siap. Ya, selain untuk semoga menjadi keluarga yang sakinah rahmah, keluarga yang soleh. Ya lanjut dah. Doa mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'a hadasil akbar jamil badani Alhamdulillah ta'ala. Nawaitu raf'a hadasil akbar jamil badani Alhamdulillah ta'ala. Baca nawaitu artinya itu niat ketika kita mau mengguyurkan air ke badan, ya. Nah, mengguyurkannya airnya itu secara fikihnya gimana? Apa dulu yang harus kita siramkan? Bagian mana dulu yang harus kita siramkan? Kepala mana dulu? Buat laki-laki bingung, kepala mana dulu ya? Ya, betul. Tadi adanya pertama adalah bagian kepala sebanyak 3 kali siram. Kemudian yang kedua mana dulu? Sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga adalah sebelah kiri. Kemudian selanjutnya isti'ab, diratakan. Yang isti'ab itu diratakan guyuran air mandi wajib tadi dengan menggunakan jari, terutama pada bagian-bagian yang banyak rambutnya. Terus kita gosok sampai pada pori-pori, ya pori-pori yang ada pori-pori itu betul tersentuh air mandi wajib. Terus, ya
Terus kayak ya pakai sabun atau terserah. Ya diratakan semuanya, udah selesai. Wudhu lagi, kemudian wudhu untuk sholat atau wudhu nggak sholat. Wah, wudhu dalam keadaan tidak sholat pun, ya dalam keadaan bukan mau sholat pun, ya sunnah pun. Namanya dakwah wudhu, ya, sunnah ya, wudhu dalam keadaan itu aja. Semoga bermanfaat, bisa dilakukan sebaik-baiknya. Dan saya doakan semoga dalam keadaan lancar urusannya. Nah ini orang mana ini Pak tadi? Masa orang di lingkungan Ramadan semua atau yang di luar Ramadan? Di luar mana yang luar yang ngaji? Mana? Paruh mana? Kejeleran? Kejeleran mana? Hah? Lodaya? Kejeleran? Kejeleran? Oh ya Pajajaran. Ya betul. Yang kejeleran, biar tenda. Lain? Madang semua ya? Madang wae mah seueuh. Itu aja ya. Mungkin ada setelah ini ada bersama dua dipegang bukunya. Nah, itu aja yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum beres administrasinya hubungi ke dalam ya. Ya, silakan keluar dulu. Kita di depan foto bersama.